Ampuni guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Ampuni istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami berserah diri ya Allah. Kami serahkan jiwa raga kami, hidup mati kami, hati dan akal kami, ruh dan rasa kami, hanya kepadamu ya Allah. Engkau yang bisa membimbing kami dalam iman dan takwa ya Allah. Engkau yang bisa menuntun kami kepada jalanmu ya Allah. Engkau yang bisa memberi keselamatan dunia akhirat kepada kami ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau penolong kami ya Allah. Kami hambamu yang tak berdaya dan tak bisa apa-apa ya Allah. Kami hambamu yang miskin dan tak punya apa-apa ya Allah. Hanya Engkau Tuhanku ya Allah. Hanya Engkau sembahanku ya Allah. Hanya Engkau milikku ya Allah. Tiada yang kami miliki, hanya Engkau ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan segala doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan kelembutan-Mu ya Allah. Pandanglah kami dalam keridhaan-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa salim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi disampaikan tausiah, zikir dan doa oleh guru mulia kita al-mukarram wal-muhtaram al-ustadz Khudari. Semoga apa yang disampaikan beliau masuk ke sanubari hati kita yang paling dalam. Semoga Allah memberikan limpahan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan semoga apa yang tadi beliau sampaikan dan kita baca semua sampai kepada hati kita. Semoga kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada himbauan dari Ketua DKM Masjid At-Taqwa, dipersilahkan untuk hidangan disajikan terlebih dahulu. 3S. Soto, sop, sambal. Sop, soto, sambal. Tak sedekah terakhir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan bahwa
Majelis Taklim At-Tazkir, ya, At-Tazkir Nur Ghazali di depan Villa Tomang Baru, At-Tazkir Pusat. Kami mencetak kalender tahun 2026. Kalau ada yang berminat, silahkan menghubungi kami. Karena barangkali di masjid bikin ya? Belum. Itu dari At-Tazkir. Kemudian kami juga membuat biografi Al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali. Jadi buku biografi ini supaya kita tahu tentang perjalanan beliau, mulai dari pendidikan masa kecilnya sampai beliau menjadi guru besar At-Tazkir, ya. Dengan memiliki buku biografi ini kita jadi tahu, ya, sanad dari keilmuan Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali. Barangkali kalau ada yang berminat, nanti silahkan menghubungi saya, atau mungkin bukunya dibawa dulu buat contoh gitu ya. Kalau bukunya buat dicontoh, ini sebetulnya belum dicetak, sebetulnya maksudnya nunggu berapa orang yang pesan gitu, baru ada sampelnya karena nanti takutnya dicetak banyak terus nggak ada yang beli kan, mubazir. Karena tebal, bukunya itu tebal dan harganya 150.000. Itu dari sana. Jangan dikira saya nanti wah ini ngambil untung, enggak. Kalau mau ngasih untung boleh, kalau ngasih untung boleh juga. Gitu, ya. Jadi nanti yang minat supaya kita mengetahui perjalanan beliau, ya, dari masa kecil beliau menuntut ilmunya di mana sampai sanad ilmunya kita tahu dari mana. Gitu. Nah demikian ya yang kami sampaikan, tentu banyak salah dan khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC. Kecap. Sama kali itu es. Allah. Sambal. Nggak manis tapi nggak manis, malah harus jangan manis. Kalau malam jangan manis. Jangan manis. Hah? Pahit gitu. Ada. Kecenet 20 rebus. Pahit. Boleh nih. Kurang mah pahit. Oh siap. Ini kambing bukan disate. Oh, bukan disate kambing, bukan kambing ini. Menikmati yang ada. Mantap. Ada soto, ada kue. Makan. Tambah uji. Sampai. Apa sambal yang mau sambal? Nah, itu boleh. Sini. Ini lagi sambal nih, yang mau sambal. Banyak nasi. Terima kasih ya. Sambal cengek. Ladana. Sambal itu buat ya? Saudaraku, ini namanya soto. Malu sama benih. Nah, ini. Kelihatan. Dokter Nenang sambal. Memang begitu Pak. Di sotonya makan. Maaf. Ada nasi terakhir. Saudaraku, ini kita menikmati Gagal manis. Pak Iwan, sambalnya Pak Iwan. Gagal manis. Minta satu. Itu kerupuknya nih, kerupuk nasi. Gendar. Iya, soto Pak Sakri, Pak Ewok. Ini kipas. Kipas. Kerupuk kipas. Ini kipas.
Sana lu. Catnya lewat sana. Sambal jeung Udah lada. belum? Kecapnya belum? Mana? Belum. Sudah berapa? Ini kecap. Hahaha. Itu mah pelanggaran. Pelanggaran. Kecap dioper kecap. Nah, Pak Joko, kecap. Pak Bewok, itu kecap bukan? Iya. Suruh dioper. Sambal kok pedesnya? Berwayah banget. Yang anum itu Pak. Anum cabai merah-merah nggak ada yang manis. Ini soto rasanya Merah-merah tapi kayak nggak manis soto ya? Di samping pos polisi. Iya. Makin merah bukan makin manis, makin pedas. Untungnya kita yang makan ini para ustad, para jamaah yang ini. Coba kalau yang enggak ini marah loh. Sampai setan dibawa-bawa. Oh, kocak banget. Sampai ditolong double setan. Belum nasinya nambah. Gitu doang. Bang Gulung nggak pakai kerupuk. Enak kerupuknya. Kerupuk gendar. Sego. Sangu. Oh, ada sego. Ada sego. Sangu. Enggak pasir aja. Dikit aja. Kebanyakan. Biar di rumah nggak makan. Dia udah kenyang tadi hajatan. Gimana? Yang mau nambah di depan lo 23.000. Aja. Nambah. Mirip yang di depan pospol nih. Kamu sih. Hah? 23 tuh ngobrolnya belum. Depan 23, kalau di sini 18. Belum nyampe sini gua apa? Waktu ramean soto dapat berapa? Kan di depan dagingnya banyak, ini cuma 2 gram. Itu ada Pak, itu ada ayam, ada kambing, gitu, Pak. Campur jadi sate. Jadi 3 ekor. Iya. Sapi wedhus ya, S2. Wedhus. Campur ya, jadi Royco. Iya ya, udah pakai es ya. Tadinya mau pakai nasi. Nasinya 14? Enggak, udah cukup. Alhamdulillah Bang. Biasa cabai lagi murah gitu. Kalau lagi mahal mah udah ini penting aja Bang. Begitu mah kategori murah ya. Biasa. Nasi.
Pelan-pelan, pelan-pelan. Panas. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bawain, bawain. Tapi itu, ntar kocel lagi itu. Masal main tumpah. Kecil takut kena baju doang. Takutnya itu mangkoknya robek. Bobo. Kuah juga enak. Jangan styrofoamnya deh di situ. Aduh, nona patah. Ayo, Kalau satu balik. mantap. Gimana? Nambah? Dengan nambah nanti dietnya gagal. Enggak, tapi ntar dibungkusin udah tenang. Oh, jangan nih. Ini Jumat berkah enak tuh. Oh, Jumat berkah. Yang nambah dietnya gagal. Zaman diet gagal melulu Pak Ustaz ya. Iya. Iya. Karena Habisin. Pak Ustadz, Pak RT mah gemuk-gemuk kalau sering pengajian. Kurang berkat. Makan malam kan jadi gemuk. oh itu, Widodo. Lupa gue nomornya operator. Pak Teguh makan Pak Teguh. Oh kirain di belakang nggak kebagian dari sana. Gimana besok pagi? Kirim doa bagus nih idenya nih. Warga RT 6 semua. Ya mah harus gitu. RT 4 belum. Kasihan Pak Ustadz lambatnya lama. Enggak, ntar pas Keluarga di besar RT 4. RT. Di RT 4. Iya, kalau saya tulisin lama. Langkahnya aja. Oh gitu. Khususon tempat gitu aja udah. Kalau di Jatake itu 3 lembar, Pak. Oh, berarti Ini belum selembar, ini belum. apa? Itu Pak Ustadz lah. Khususon RT 4 yang udah meninggal. Al-Fatihah udah selesai. Dan ini di RT 4 udah banyak kita almarhum. Iya. Saya khususon warga RT 4. Ayo siapa yang menyusul duluan? Mau daftar? Kalau 3 lembar pakai kalau 3 lembar pakai gaya nyusat nanang. Gimana? Fi Haji Mas Koro. Jadi semua udah disat. Iya. Bang sini bang. Ah, kan begitu tuh, makanya cepat dihabiskan. Baru setengah aja. Ini saya minum. Ya, Betul ya. ini. Minum nggak nih? Gorengan. Salah, kopi aja ya. Irak kok yang lagi parah ya, panas. Keripik. Kopi, Harus besok istrinya yang gua. Berani nggak main di rumah gitu? Oh, Ibu Siti Maria marah-marah. Samperin rumah Pak RT. Pak RT ini suka ngojok-ngojokin. Bilangin masuk surga nggak kamu? Anda bener. Masya Allah. Ini enak mah kalau habis Jumatan. Oh mantap ya Jumat berkah deh. Bang, nikmat bang. Alhamdulillah deh. Jumatan ngantuk kan ya. Baik, Bapak dan Ibu, jangan beranjak pulang dulu karena akan ada sosialisasi dari Masjid At-Taqwa dan Door Press begitu ya. Door Press 4S atau 3S ini ya. Surga. Solo.
Silakan Pak Haji Iman Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di atap Yang kami hormati guru kita Mukarram Statudori, yang kami hormati Bapak Guru kita Bapak Yunus beserta jajaran, yang ini yang kami hormati Ustaz kita Bapak Ustaz Emrul Rahmin, kami hormati para ketua RT 1 sampai dengan 9, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian jamaah taklim malam Ahad yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat sehat walafiat serta iman Islam. Alhamdulillah kita bisa hadir di pengajian rutin malam Ahad yang alhamdulillah pada malam hari ini bertempat di RT 06. Mudah-mudahan langkah kita menuju taklim ini selalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehadiran kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami dari pengurus DKM ada beberapa yang ingin kami informasikan. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan Masjid At-Taqwa. Insya Allah besok minggu depan tanggal 10 Agustus kita dapat jadwal pelaksanaan donor darah. Waktunya jam 9 sampai jam 12 siang seperti biasa. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin mendonorkan darahnya, monggo silakan langsung datang ke masjid seperti biasa jam 9 sampai dengan jam 12 gitu ya. Ya alhamdulillah dari bulan ke bulan atau pengadaan donor darah hampir 80 ya, 80 orang atau 70 orang yang hadir. Cuman yang berhasil kira-kira antara 40 sampai 50 ya. Terus 20-nya kemana? Itu HB-nya tinggi ya, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi ya. Jadi agak bisa tuh ya. Jantung, tensi. Nah, jadi sebelum didonor ditensi dulu gitu ya. Berhak atau tidak, bisa atau tidak gitu ya. Jadi monggo silakan, barangkali yang kemarin gak berhasil besok berhasil gitu ya, tergantung kondisi badan kita gitu ya. Jadi dimohon kepada warga RW 01 jamaah silakan hadir pada minggu depan 10 Agustus jam 9 sampai jam 12, dan alhamdulillah orang luar pun datang juga gitu ya. Kalau saya perhatikan tuh antara 10 sampai 15 orang lah dari luar RW 21 gitu ya. Oh iya. Karena kita sudah masuk di aplikasi Doni ya, bukan Pak Doni RT 5, bukan Doni. Jadi aplikasi donor darah Kabupaten Tangerang itu namanya Doni ya. Jadi kalau sudah masuk aplikasi seminggu ini sudah masuk nih, dia udah ngeliat jadwalnya. Oh Kota Bumi At-Taqwa minggu depan, dia udah dijadwal. Jadi tinggal hadir gitu ya. Jadi alhamdulillah kebantu juga yang dekat-dekat. Oh sini dekatnya alhamdulillah At-Taqwa, ketimbang saya ke Pasar Kemis jauh misalkan gitu ya. Jadi alhamdulillah, jadi monggo silakan hadir. Nah terus kedua kegiatan insya Allah nanti pada tanggal 6 September Sabtu malam Ahad, insya Allah kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi ya, karena insya Allah Maulid Nabi itu kalau nggak salah hari Jumatnya tanggal 5 September, nah itu tanggal merah kalau nggak salah. Nah pas 12 Rabiul awalnya itu tanggal 5, nah kita malam Ahadnya ya, waktunya Ba'da Isya sampai dengan selesai. Saya sudah amanahkan atau perintahkan ke Pak HBI, Pak Totong,
untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terutama penceramahnya. Dan saya sudah kasih tahu kalau bisa penceramahnya satu tempat saja, jangan ada dua. Takutnya kita yang kedua ya masjidnya udah bubar gitu ya, karena kalau bisa jam 9 atau setengah 10 penceramah udah naik tuh ya. Kalau kemarin agak malam karena ada dua tempat. Tapi alhamdulillah informasinya sudah diinformasikan, katanya satu tempat saja saya mah gitu kata Pak Kiainya. Gak jauh dari Sindang Jaya gitu ya. Dan nanti kita mungkin bisa silaturahim ke tempat beliau untuk kehadirannya untuk tanggal 6 September 2025. Itu kegiatannya ya. Nah, selanjutnya adalah program kita dari DKM At-Taqwa tentang kotak amal yatim gitu ya. Jadi punya rencana setiap minggu nih, maksudnya keliling ya dari RT ke RT. Nanti ada kotak amal khusus yatim yang mana nanti kita bagikan selama setahun tuh, kita kumpulkan, nanti baru kita gabung dengan ibu-ibu. Jadi kita bapak-bapak nih setiap RT, pergantian RT, terus di tiap alahat kita kelilingkan kotak amal untuk anak yatim gitu ya. Nah, ini sifatnya tidak dipaksa. Kalaupun ada rezeki mohon masukkan, nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak diwajibkan atau dipaketkan, oh satu orang harus 5.000, 2.000, tidak ya. Bebas aja ya, karena sifatnya hanya untuk membantu anak-anak yatim kita dan para janda yang tidak mampu di lingkungan RW 21 yang sudah saya informasikan lumayan banyak, ada 30 anak yatim dan 30 janda gitu ya. Nah, jadi Saya paling banyak janda. paling banyak RT 4 top skor ya. Kalau mau daftar 12. Barangkali ada yang mengambil, monggo silakan gitu ya. boleh. Capri saya tapi. Nah, jadi sifatnya kita membantu ibu-ibu dalam hal nanti santunan anak yatim, biasanya jatuh di bulan Muharram. Nah, kenapa ini ada kotak amal keliling dari tiap minggu? Karena di masjid sudah belum ada yang nyumbang buat anak yatim selama 3 tahun lah kurang lebih. Terakhir pada diskop itu sudah tidak ada. Jadi nanti dana ini kita pas per tahun kita keluarkan, kita habiskan, dapatnya 5 juta ya udah 5 juta. Jadi biar lumayan dapatnya gitu ya, bapak-bapak sama ibu digabung, karena kemarin kalau nggak salah ibu-ibu 13 juta ya kalau nggak salah ya, dananya dia dapat dari warga juga gitu ya, tapi mungkin ibu-ibu punya sistem sendiri gitu ya. Jadi kita membantu sama-sama untuk membantu anak yatim kita yang kurang mampu ataupun janda-janda, walaupun ininya hanya setahun sekali gitu ya. Jadi kita kumpulkan nanti setiap minggu. Sebenarnya kotak amalnya udah ada nih, saya bawa belakang, cuman karena masih sosialisasi ya, karena kemarin mulai dari RT 3 kalau nggak salah saya informasi, nanti mungkin terakhir di Blok D ya 789, baru nanti mulai di RT 1. Jadi kita bapak udah tahu nih, misalkan ada kotak amal dalam malam minggu yaitu buat anak yatim ya. Jadi kalau ada rezeki lebih monggo silakan, nggak ngisi juga nggak apa-apa, saya ngomelin ya, silakan bebas. Nanti kita mungkin seminggu sekali atau sebulan kali kita pendapatannya kita informasikan di setiap pengajian malam Ahad gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu tentang S3 ya. Masih ingat Pak S3 Pak? Masih ya singkatannya ya. Sedekah sehari 1.000 ya. Nah, jadi saya ingin memotivasi kembali biar semangat untuk berinfak sedekahnya ditingkatkan. Ya minimal kita istiqomah dalam hal infak sedekah sehari 1.000
ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di surat Al-Munafikun ayat 9 dan 10. Nah itu tentang infak sedekah ya. Jadi saya garis besarnya aja ya biar nggak terlalu lama. Surat tersebut, ayat tersebut menerangkan bahwasanya Allah perintahkan kepada kita untuk berinfak sedekah sebagian. Gak banyak, Allah minta sebagian. Kalau Allah ngasih cuman harus full, kita dikasih rezeki 1 juta, ayo infak 1 juta. Tapi Allah nggak begitu. Allah hanya sebagian. Kalau 1 juta ya 10.000, 20.000. Bukan sedikit rezekinya. Nah, jadi sedekah itu juga merupakan salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan menariknya itu di ayat 10. Nah, Allah sudah jelaskan jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah di alam kubur. Kenapa? Mungkin di dunianya kita jarang sedekah. Karena Allah dijelaskan di situ banyak manusia ketika meninggal dunia di alam kubur mau dibangkitkan kembali ke dunia, cuman sebentar. Atau 5 menit atau 10 menit, nggak minta lama-lama, cuma sebentar. Udah berapa kali sampai ngomong? Buat ngapain? Buat sedekah. 15 kali. Cuma minta sedekah, nggak minta sholat. Ya, sholat percuma, ngapain sebentar? Sholat kita juga masih bolong-bolong, masih banyak yang harus ditambal. Ustaz-ustaz lain. Mau puasa, nggak mungkin juga. Jadi cuma apa? Cuma mau sedekah. Karena mungkin Ketua aja. Allah kasih pahala sedekah itu ketika kita sudah meninggal dunia, baru diperlihatkan tuh kebesaran pahala sedekah. Di dunia kita juga dapat la in syakartum la azidinakum wa la in kafartum ya azabi. Kalau kita bersyukur ditambah sama Allah, tapi kalau kita pelit kufur ya kerja azabnya sangat pedih. Itu kata Allah bukan kata saya ya. Jadi intinya kita istiqomahkan untuk infak sedekah. Jadi ini untuk bekal kita di alam kubur. Karena salah satu manfaat sedekah itu di alam kubur sebagai penerang kita. Jadi contoh misalkan kita sedekah sehari 1.000, sebulan berarti 30.000. Mohon maaf ini Mak. Kalau kita ditanya mau masuk surga apa neraka? Surga lah. Pasti jawabnya masuk surga. Yang kita pertanyakan, yakin kita masuk surga? Belum tentu. Insya Allah. Tapi itu janji Rasul. Rasul nggak bakalan masuk surga kalau umatnya belum masuk duluan. Nah cuman pertanyaan kita lagi, apakah kita benar ahli neraka? Mau masuk neraka? Pasti, nah kita banyak dosa manusia. Tapi ketika kita masuk neraka nih, mohon maaf, masuk neraka nih kita di api. Tapi karena di dunia kita sering sedekah, walaupun 1.000 sehari, ataupun 30.000, 100.000 dan seterusnya, nah itu ada jaminannya, menolong kita nanti ketika kita dalam kubur sebagai penerang. Kalau misalkan 1.000, sebulan 30.000, ya penerangnya lilin, kan gitu. Yang penting terang, nggak gelap. Kita 50.000 apa 100.000, ya pilih minimal terang. Lebih dari 100.000, lampu tembak yang terang benderang di kubur kita. Ketimbang gelap, ya mendingan lilin. 1.000 rupiah, kan lilin tuh 1.000, kan gitu ya. Kalau di neraka juga sama, mohon maaf, mungkin Pak Ustadz ya. Kita lagi dibakar di api. Ketika kita sudah di api, ini 1.000 hangat. Apinya nggak panas, tapi hangat. Makin tinggi, adem. Makin tinggi lagi jadi dingin. Walaupun kita dibakar api neraka, tapi kita dingin. Kalau 100.000, kalau 1.000 ya hangat aja. Yang penting kan hangat, nggak kebakar. Karena penghalang antara api neraka dan tubuh kita, sedekah kita. Jadi sama-sama kita bermotivasi kembali, sama-sama kita
istiqomahkan kembali infak sodakohnya, terutama S3-nya kita jalankan yang insya Allah setiap warga mungkin mampu ya 30.000 insya Allah ya. Kalau misalkan 30.000 sebulan berat ya dicicil sehari 1.000, beli celengan masukin 1.000 kan gak berasa tuh sebulan 30.000. Takutnya kalau sebulan gue bulan aja Pak RT, pas dikiran Pak RT dateng memang ada 30.000 40.000 lah taruh ya. Kalau gue ngasih 30.000 tinggal coba gue beli rokok kagak sanggup, kurang dong, udah 10.000 aja kan begitu kalau berat. Biasanya manusia begitu. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau biar ringan, biar tidak terasa, yaitu sehari 1.000 atau 2.000 dan sebagainya. Ya, yang penting minimal untuk S3 bisa dijalankan. Ya, alhamdulillah S3 sampai detik ini pun masih berjalan, dan S3 yang Bapak Ibu kasih ke kita, alhamdulillah sudah dimanfaatkan dalam hal pembangunan atau renovasi masjid yang sudah Bapak Ibu lihat gitu ya, hasil S3 alhamdulillah. Nah itu pahala berjalan walaupun kita sudah meninggal dunia, namanya sedekah jariyah. Jadi kita ingin supaya warga di sini tetap istiqomah dalam infak sedekahnya. Dan mudah-mudahan dengan kita memberi kecil walaupun kecil, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan selanjutnya untuk program yang kemarin sudah saya sampaikan beberapa di RT yang lalu, dan juga sudah dimusyawarahkan bersama kemarin hari Minggu ya, tentang rencana renovasi kubah ya. Ini baru rencana gitu ya. Jadi sudah kemarin dimusyawarahkan, jadi saya untuk renovasi kubah ini ya mungkin yang pertama memang ada dasarnya ya. Yang pertama ingin mengurangi beban ya, walaupun kubahnya terlalu besar, mengurangi, dan ingin mengembalikan ke posisi semula dudukannya. Nah setelah itu misalkan kubahnya diganti yang agak ringan, jadi bukan cor lagi gitu ya, yang bahan kayak gafalum ya. Nah itu yang formula gafalumnya itu. Nah itu yang seperti itu. Jadi nanti setelah itu kan di atas kita itu aliran airnya tidak tertuju ke lubang ya, jadi ngumpul di tengah-tengah kubah. Jadi maksud saya kalau nanti direnovasi kubahnya, diganti yang baru kita aspal dengan yang bakar-bakar itu apa namanya itu? Membran bakar. Jadi di elevasinya ke lubang, jadi semuanya nggak ngembang di tengah-tengah kubah. Itu rencananya ya. Karena pasti ini kan UUD ya Pak ya, ujung-ujungnya duit, biaya ya. Ternyata ada 2 kontraktor yang minta ketemu sama saya terus, Pak Haji bisa ketemu ini. Sebelumnya mas saya cuekin, mas saya ya belum, nanti gitu kan, nanti aja gitu. Ternyata karena dia terus ya udahlah. Yang namanya untuk silaturahim dan gratis, tidak ada biaya apa-apa, monggo silakan datang. Nah saya terangin gini. 2 kontraktor itu semuanya kita terangkan kondisi masjid seperti ini ya, jadi satu paket ya, maksudnya bongkar dan pasang. Nah ternyata biayanya itu lumayan, satu kontraktor itu 420 juta, yang satunya lagi 470 juta. Saya juga sudah sebelumnya memang rata-rata segitu, maksudnya biayanya ya. Jadi memang untuk warganya kita kemarin musyawarah memang seperti apa nih? Mungkin opsinya pertama mungkin apa kita lelang ya, atau
misalkan per warga atau per kakak misalkan gitu ya, 1 juta misalkan, tapi dicicil selama 10 bulan atau setahun, ada 2 tahun. Nah kalau jamaah atau warga ada yang usul, Pak Haji gimana kalau 1 juta 2 tahun 3 tahun cicil boleh? Ya boleh, nggak masalah kalau kesepakatan bersama gitu ya. Tapi kalau misalkan ada warga juga nanti usulkan, misalkan Pak Haji bisa nggak tahun ini dipending dulu, nanti tahun depannya boleh, ya monggo silakan. Jadi kita sama-sama bermusyawarah biar tidak memberatkan warga dan warga pun bisa ikut infak sedekah di renovasi kubah gitu ya. Mungkin ada usul lagi, misalkan Pak Haji pakai S3 aja boleh, ya tinggal ditingkatkan S3-nya. Kira-kira untuk mencapai 400 juta, kira-kira S3-nya per bulan harus berapa, kan begitu? Kira-kira gitu, karena S3 yang sudah berjalan itu antara 8 atau 9 lah, per bulan ya, 8 atau 9 juta. Nah jadi itu rencana untuk renovasi kubah. Tapi nanti kalaupun warga wabil khususnya RT 6 nanti mungkin bisa menyampaikan saran dan masukannya mungkin ke Pak RT-nya, mungkin nanti Pak RT-nya langsung ke saya. Kalaupun nanti keputusan seluruh warga nanti dulu depending, ya nggak apa-apa ya. Jadi nanti kita lanjut ke yang lainnya. Mungkin ada usulan misalkan lantai 2 dirapikan dulu, nanti kita lihat gitu ya. Jadi semuanya karena menyangkut keuangan juga yang tidak cukup sedikit gitu ya, kita musyawarahkan gimana yang terbaiknya buat kita, monggo kita tinggal mengikuti. Kecuali mungkin ada warga nih, Pak Haji, saya ada uang 400 juta, pakai dulu uang saya, nanti dicicil sama S3, boleh, alhamdulillah kalau begitu Pak. Bulan depan langsung jalan tuh. Ya kan? Ya kalau warga kan nggak tahu, Pak Haji saya 400 juta, nggak apa-apa, nih saya kasih, cicil, terserah, mau 5 tahun, mau PS3, wah bagus tuh, mantap kalau begitu ya, itu nggak masalah gitu ya. Jadi itu sekadar rencana program untuk perenovasian masjid. Dan untuk, karena mungkin ada yang bertanya lagi kan untuk mengurangi beban gitu ya, tapi kita kan sudah ada 6 tiang tuh yang kemarin kita buat gitu. Saya juga sharing sama kontraktornya waktu itu, sekiranya karena kan waktu itu yang pernah saya katakan tengah kita itu kan kosong ya, dalam arti belum ada tiang fondasi untuk menahan lantai 2 dan atas, kan kosong tuh karena dulu bertaruhnya fondasi itu dengan masjid yang lama, tidak ada fondasi tiang ke atas, dari bawah langsung ke atas kan nggak ada, jadi nongol di sampai atap lantai 1 aja kan gitu. Nah makanya kemarin kita diskusikan dengan kontraktor, bisa Pak Haji ditambah 6 tiang. Kuat, insya Allah kuat. Tapi bertahan lamanya tidak bisa menentukan sampai berapa lama ini kekuatannya. Gitu. Makanya rencana saya untuk merenovasi kubah seperti itu, gitu ya. Jadi, walaupun itu kita tetap musyawarahkan, ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik buat masjid kita. Kalaupun nanti dipending, ya mungkin nanti kita rapatkan kali kira-kira apa yang nih mau dibangun. Jadi kalau rencana saya sih lantai 2-nya itu kalau pinggiran ya, maksudnya yang ringan-ringan lagi, nggak usah kaca kali ya, karena jadi itu kan ada tuh yang bolong-bolong tuh ya. Nah seperti itu kan ringan tuh. Kalau pinggiran saya jamin kuat. Kenapa? Dari bawah langsung ke atas tiang pundasnya itu nggak kuat tuh. Nah ini kan permasalahannya di tengahnya gitu. Jadi insya Allah dengan 6 tiang itu masih bisa nopang gitu ya. Jadi kalaupun lantai 2 kita bereskan, ya insya Allah nanti kita tutup tapi dengan yang ringan saja, jangan berat-berat biar nggak nambah bebannya gitu.
ya. Ya mungkin itu sekadar informasi seputar perencanaan pembangunan masjid ya. Jadi bapak-bapak yang sudah saya sampaikan, monggo nanti setiap RT kan punya pertemuan ya dengan warga. Monggo silakan yang sudah saya jelaskan. Kalaupun ingin masukan saran hari ini warga RT monggo silakan. Kalaupun nanti lewat PRT silakan juga nanti PRT kasih kabar ke kita. Dan saya juga ada Bapak RT mungkin saya sudah nanya, ada yang yang tadi saya bilang di pending ataupun apa ya, ini sekedar masukan. Jadi kalau keseluruhan nantinya musyawarahnya nanti tahun depan lagi ya monggo, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kita bermusyawarah ingin yang terbaik buat kita. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Cuman ya itu jadi informasi yang disampaikan oleh Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Iman Basuki, semoga bisa dapat dimengerti, dipahami begitu ya. Semoga kedepannya di RT 6 juga S3-nya makin maksimal begitu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada lagi yang ditambahkan? Pak Haji Iwan? Cukup ya? Ya. Untuk pengurus RT 6 nanti baliknya. Karena ada omongan buat lomba gitu ya. Ya, malam minggu inilah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari RT 06 mohon maaf apabila dari segi jamuan kami, tingkah laku kami dan tutur kami kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Baru hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu sebelum kue habis ya. Oh iya, bungkus. Bungkus. Kita nggak ada bungkus.